Leluhur kita adalah bangsa besar dan kitalah keturunannya yang akan mengembalikan kejayaan itu, karena suatu bangsa akan menjadi besar jika pendahulunya telah mengalaminya. Artikel ini adalah kajian akademis dalam upaya mengembalikan sejarah benar Nusantara, tidak sedang menyebarkan faham suatu ajaran atau menistakannya, guna menginspirasi anak bangsa. Mari kita simak. Dalam teks Pasca Veda, Mahabharata Udyoga Parva 108 Timur, digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Di mana yang dimaksud Timur? Teks Mahabharata Udyoga Parva 108 tertulis. Garuda berkata, "Oh, Galava, saya telah diperintahkan oleh Tuhan, yang merupakan penyebab dari semua pengetahuan. Saya bertanya kepadamu, ke arah mana saya pertama kali akan membawa Anda untuk melihat apa yang terbaring di sana? Timur, selatan, barat atau bagian utara, ke arah mana, terbaik dari orang-orang yang beregenerasi, haruskah aku pergi? Oh, Galava." Rumpun itu menuju di mana surya menerangi alam semesta pertama kali terbit, di mana pada malam itu para Sadyas terlibat dalam pertapaan mereka, di mana kecerdasan itu, yang meliputi seluruh alam semesta pertama. Di mana dua mata, Dharma, serta dirinya sendiri, ditempatkan, di mana kelahiran yang diklarifikasi pertama kali dituangkan dalam kurban kemudian mengalir di sekitarnya, bahwa seperempat. Oh, yang terbaik dari semua orang generasi, adalah gerbang hari dan waktu. Di sana para putri, Daksa, pada zaman terdahulu, melahirkan anak-anak mereka. Di sana putra-putra, Kasyapa, pertama kali dilipat gandakan. Seperempat itu adalah sumber dari semua kemakmuran para dewa, karena di sanalah Sakra pertama-tama diurapi sebagai raja. Di sanalah, oh generasi Risi, bahwa Indra dan dewa-dewa menjalani pertapaan pertapa mereka. Untuk ini, oh Brahmana, bahwa bagian ini disebut Purva yang pertama. Dan karena pada masa-masa awal ini telah disebarluaskan oleh Sura, untuk inilah disebut Purva. Para dewa menginginkan kemakmuran, melakukan semua upacara keagamaan mereka di sini. Disinilah Sang Pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Disinilah Gayatri pertama kali dikhotbahkan oleh Surya kepada para pengulang dari nyanyian suci itu. Di sini, oh terbaik dari Brahmana, bahwa Yajur Veda dikirim oleh Surya kepada Yajnavalkya. Disinilah intisari, Soma, yang disucikan oleh anugerah, diminum pertama kali dengan pengorbanan oleh Suras. Disinilah api, Homa, dipuaskan oleh mantra, pertama-tama diminumkan dari asal serumpun. Disinilah Varuna, pertama kali diperbaiki ke daerah bawah dan mencapai semua kemakmurannya. Disinilah, oh, banteng di antara yang lahir dua kali, bahwa kelahiran, pertumbuhan dan kematian dari Vasista kuno terjadi. Di sini pertama-tama tumbuh ratusan cabang berbeda. Disinilah, Munis, pemakan asap adalah asap dari api korban. Di wilayah itu, segerombolan babi hutan dan hewan lainnya dibunuh oleh Sakra, dan dipersembahkan sebagai korban bagi para dewa. Disinilah matahari yang dirambing 1000, timbul, abis terbakar, semua yang jahat dan tidak tahu berterima kasih di antara manusia dan Asura, ini adalah gerbang dari 3 dunia. Ini adalah jalan surga dan kebahagiaan. Perempat ini disebut Purva, atau Timur. Kami akan pergi ke sana, jika itu menyenangkan Anda. Saya akan selalu melakukan apa yang menyenangkan bagi dia yang adalah teman saya. Katakan padaku, oh, Galava, jika ada seperempat lainnya yang menyenangkanmu, karena kita akan pergi ke sana, dengarkan sekarang apa yang saya katakan. Perhatikan dan cermati. Dari teks kalimat di atas Mahabharata Udyoga Parva, 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa, Timur, ini awal mula, ajaran, sebelum dibukukan menjadi kitab bernama, Veda. Di India sebelum abad 9 M, lahir satu, ajaran, baru untuk membedakan bukan dua agama yang lahir abad 5 SM Buddhism dan Jainism juga bukan Islam dengan berbasis pada, Veda, Hindu, secara formil ada, Hindu plus Isme, baru ada di tahun 1830 era kolonialisme Inggris di India. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis ini muncul sekitar 500-200 SM di India,
dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme dari India Utara. Sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830 untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Brahmanik, Weda kuno atau berbasis Vedik, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan leluhur bangsa Nusantara. Artinya, pemahaman ini dibawa oleh bangsa pendatang Aryan leluhur bangsa Nusantara. Dan bangsa asli India sendiri bernama Dravida. Dan jika awal dibukukan, Veda, ini di India, maka tertulis arah lokasi yang ditunjuk sebagai Timur. Disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda di timur dari India. Literasi kata Timur pada kutipan teks kalimat di atas yang dimaksud adalah Asia Tenggara. Nusantara Indonesia terdahulu, disinilah ajaran Dharmik original berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman disebut oleh sejarawan Eropa tulis sebagai Brahmanism, sebelum dan sesudah Veda dituliskan di India. Mereka adalah kaum Saka para Aryan membawa ajarannya, Dharma, keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhisme, Hinduisme dan Jainisme sebelum nama-nama yang tercatat di bawah ini, pembawa Dharma, yaitu Dharmadasa 700-620 sm. Dharmapala 670-580 sm. Sanjaya Belataputa 6 sm. Sariputra 568-484 sm. Sefarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm, ada dua nama pada masa berbeda. Kumarila Batai 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Krijanayasa, Dapuntahiam 671-702 m. Ershi Markandeya, abad ke-9 m. Ajaran Brahmana, Dharmik yang dibawa kaum Arya Cakya, Saka, adalah leluhur kita dan di kemudian hari menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab suci Catur Veda di India yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Veda dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda antara lain. Pada tahun 563-483 sm, lahir Siddhartha Gautama tokoh pencetus ajaran Buddhisme. Pada tahun 549-477 sm, lahir Mahavira tokoh pencetus Jainisme. Pada abad 9 m, era Inggris di India lahir agama yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana agama lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam. Jadi di Nusantara jauh sebelum zaman Veda telah ada ajaran yang dianut yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita, disinilah sumber dasar utama ajaran Dharmik original. Ajaran asli Nusantara, Dharma, Dhamma, Dhammo, tergambar di situs Fuana Cakapala, Borobudur dengan teks kata Kusala Dharma Bhajana, dan Vinaya Dharma Citakya. Ini berarti, Borobudur, berdasar ajaran asli Nusantara bukan berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Dharma, di masa lalu disebut ajaran, Siwa Buddha, dan Siwa Buddha ini juga bukan sintesis agama Hindu dan agama Buddha India, kemudian disebut agama Tirta, lalu menjadi Hindu. Nama ini baru ada di Nusantara di tahun 1950. Kitab Veda pada ajaran Hindu dikelompokkan pada 4 bagian oleh Indolog, yaitu Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, Sama Veda. Pengertian Veda atau Weda khususnya di Bali berarti teks atau tulisan suci. Ini bukan pengertian pada Veda yang ada di India baik fisik maupun kalimat-kalimat di dalamnya. Banyak sekali
Weda, atau tulisan suci ini misalnya untuk Banten pakai Kusuma Dewa, Pelutukel untuk mantram-mantram Weda Parikrama, untuk ajaran kehidupan Sarasa Muscaya, Buana Kosa, Tatwa Jenana, Buddha Kesepa. Bali memakai Veda dalam tulisan rontal, seperti penjelasan di atas, bahasanya banyak yang bercampur dengan bahasa Jawa kuno. Fakta nyata jejak ajaran asli Nusantara ada di Bali dan situs-situs Nusantara keduanya tidak pada ajaran yang terlahir di India, tapi ajaran yang tergambar di situs dan ada di Bali adalah Dharma yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India. Jadi, sejatinya kitalah yang mewarnai India. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.